Salam edukasi, salam pendidikan, Bapak Ibu pendidik. Kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat tugas interaktif, salah satu tugas atau variasi tugas yang lebih menarik. Seringkali kita sebagai guru dalam pembelajaran online memberikan materi terlebih dahulu, kemudian menyelipkan tugas untuk dikerjakan siswa untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang sudah dipelajari. Dalam prosesnya sering terjadi permasalahan seperti berikut ini. Yang pertama, siswa mulai bosan dengan tugas-tugas BDR. Kemudian guru mulai kewalahan mengoreksi tugas BDR karena harus juga menyiapkan bahan dan membuat laporan atau administrasinya. Tugas BDR juga kurang bervariasi. Nah, ada solusinya yaitu dengan variasikan tugas dengan menggunakan quizzes misalnya, atau memanfaatkan Eclipse crossword atau teka-teki silang, atau juga bisa memanfaatkan game edukasi yang bernama EduCandy agar tugas-tugasnya lebih menarik untuk dikerjakan oleh siswa. Kemudian pilihan yang lainnya adalah menggunakan live worksheets. Nah, inilah yang akan saya jelaskan nanti kenapa kita harus memvariasikan tugas dengan live worksheets. Nah, ada beberapa alasan seperti berikut ini. Live worksheet mudah dibuat. Nah, guru hanya perlu membuat foto dari buku atau dari LKS untuk dijadikan tugas yang lebih menarik bagi siswa. Atau juga guru dapat menyiapkan file PDF berupa tugas. Nanti tugasnya akan menjadi lebih menarik. Kemudian koreksinya otomatis. Itu salah satu keunggulannya. Kemudian siswa lebih tertarik dengan live worksheet. Ini adalah contoh foto atau gambar dari buku. Nah, buku LKS kita foto, kemudian nanti ini yang akan kita upload dan jadikan tugas di live worksheet. Atau juga bisa menggunakan atau menyiapkan file PDF. Guru membuat file PDF-nya dulu atau dari buku elektronik bisa disiapkan ini file PDF-nya. Lalu nanti kita akan upload untuk dijadikan tugas. Langsung saja kita menuju cara pembuatannya. Kita ketikkan live worksheet di pencarian atau di browser. Kita ketik live worksheet, kemudian setelah terbuka kita pilih liveworksheet.com. Nah, pilihan yang pertama itu kita klik, kemudian akan tampil tampilan seperti ini, home dari live worksheet. Kemudian kita fokus ke teacher access. Nah, apabila sudah memiliki akun, kita tinggal login, enter dengan username dan password. Apabila kita belum memiliki akun, kita harus register terlebih dahulu. Caranya sangat mudah, seperti register akun-akun yang lain. Saya rasa Bapak Ibu sudah bisa untuk registernya nanti. Kita langsung contohkan dengan login. Nah, itu username-nya akan muncul kalau sudah login. Kita nanti membuat worksheet-nya di Make Interactive Worksheet seperti ini. Nah, kita klik, nanti ada tutorialnya. Ada juga video tutorial dan pilihan untuk mulai membuat live worksheet. Kita contohkan dulu, klik tutorial. Nah, di sini ada beberapa pilihan soal atau pilihan tugas seperti berikut, drop down. Kemudian ada juga pilihan multiple choice, pilihan ganda atau checkbox atau join a row, atau drag and drop, dan masih banyak pilihan lainnya. Nanti Bapak Ibu bisa explore bagaimana tutorial pembuatannya di sini lebih jauh. Nah, saya akan langsung tunjukkan cara pembuatannya. Nah, klik get start. Klik saja, kita upload filenya. Choose file atau pilih file yang sudah kita siapkan. Saya akan contohkan yang pertama di sini menggunakan foto dari
LKS atau buku yang sudah kita foto. Kita pilih dulu filenya pada penyimpanan. Nah, kita pilih filenya seperti ini contohnya, lalu kita open. Setelah itu baru kita upload. Nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini foto yang kita buat berdasarkan LKS atau buku. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama ada menu edit, kemudian ada menu preview, ada menu save, ada simpan, ada menu discard. Misalnya tidak terpakai nanti atau mau di-delete atau dibuang. Ada juga update background. Nah, untuk membuat tugas dengan live worksheet, kita sesuaikan jenis tugasnya dengan jenis soalnya. Misalkan hubungkan gambar, berarti ini yang cocok adalah join a row. Kita buat dulu tempat untuk nanti siswa menghubungkan garisnya, atau dengan kata lain ini adalah kita buat kunci jawaban soal dan kunci jawabannya. Misalnya gambar pertama, karena join a row, kita ketikkan join titik 21. Ingat, join titik 21 itu soal untuk nomor 1. Kemudian nomor 2 kita buat dulu tempatnya, kemudian kita klik ketik join titik 22. Begitu seterusnya sampai yang ketiga, kita buatkan tempatnya, kita ketikkan join titik 23. Nah, setelah itu baru kita buat pasangannya atau kunci jawabannya. Misalnya gambar pertama ini hanya contoh, ini kebetulan sangat sederhana. Ini tugas untuk kelas awal, untuk kelas 1-2 nih. Misalnya gambar pertama pasangannya adalah beribadah sesuai agama masing-masing. Nah, berarti itu join titik 21-nya kita ketikkan di tulisan ini. Join titik 21 berarti pasangan untuk gambar 1. Kemudian gambar yang kedua itu misalnya toleransi beragama, pasangannya kita ketikkan juga join titik 22. Itu untuk gambar yang kedua. Gambar yang ketiga misalnya pasangannya berdoa sesuai agama masing-masing, kita ketikkan di sana join titik 23. Tugas sudah selesai dibuat, kemudian kita preview. Kita lihat hasilnya akan tampak seperti ini. Nanti siswa tinggal menghubungkan dengan garis sesuai dengan jawabannya atau pasangan gambar. Setelah dihubungkan, semuanya dijawab, nanti siswa akan klik finish. Nah, setelah itu kita lihat skornya. Nah, skornya secara otomatis muncul ya, 10 nanti kita bisa olah ini skornya menjadi nilai tugas. Nah, setelah selesai kita akan save, tapi nanti selanjutnya akan dijelaskan. Kita coba buat contoh yang kedua dulu tentang tugas melalui file PDF. Nah, kita sudah pilih filenya, kemudian di-upload. Nanti cara save-nya akan dijelaskan setelah ini. Nah, kita buat dulu tugasnya, jenis tugasnya sesuaikan dengan soalnya, jenis soal. Misalnya yang pertama ini adalah isian. Siswa harus mengisi jawaban sesuai dengan petunjuk soal. Nah, kita siapkan dulu tempat menjawabnya. Kemudian kita klik dan ketikkan jawaban yang benar. Ini adalah kunci jawabannya 3. Kemudian bilangan prima selanjutnya adalah 5. Begitu seterusnya sampai semua jawaban terisi dengan benar. Ini adalah soal isian. Ini soal kelas 4. Yang kedua, lengkapilah faktorisasi prima.
Ini juga isian, caranya sama seperti yang di atas. Kita lengkapi jawabannya sampai semuanya berisi jawaban yang benar. Nah, ini adalah join arrow, caranya sama seperti yang pertama tadi. Nah, kita lengkapi. Nah, ini previewnya seperti ini. Siswa akan mengerjakan seperti ini, kemudian klik finish, nanti langsung muncul skornya. Nah, setelah selesai membuat tugas, kita akan save. Klik save, kemudian nanti akan muncul dua pilihan. Yang pertama, yes I want to share my worksheet with other teacher. Itu bisa dilakukan apabila kita tidak menggunakan hak milik orang lain untuk membuat tugas. Apabila kita menggunakannya, pilih pilihan yang kedua, keep it private. Nah, untuk kali ini saya membuat sendiri, makanya pilihan yang pertama diklik. Boleh di-share dengan guru yang lain. Judul tugasnya adalah faktorisasi prima. Ini nama tugasnya. Ketikkan saja faktorisasi prima misalnya. Kemudian kita setting bahasanya. Bahasa Indonesia, school subject. Ini adalah mata pelajarannya, matematika. Kemudian grade-nya kelas 4, main kontennya samakan saja dengan judulnya, faktorisasi prima. Ini harus diisi main kontennya. Other konten itu boleh dikosongin. Kemudian umur, kita isi umur siswa. Nanti terserah Bapak Ibu mau pilihan umurnya berapa, silakan diisi. Kemudian deskripsinya kita isikan, misalnya tugas, samakan saja dengan judulnya, faktorisasi prima. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian ada, do you want to share the document as PDF too? Yes. Kemudian embedding juga yes. Kita klik save. Nah, ini linknya jangan langsung di copy, tetapi open worksheet agar nanti siswa langsung tinggal klik link tanpa harus login lagi dengan akun atau Gmail. Kita akan pilih custom link, jangan di copy tapi custom link. Ada beberapa pengaturan nanti. Nah, seperti ini ada checking optionnya, nanti Bapak Ibu atur sendiri yang mana mau di checklist. Kemudian default action on click finish. Jika siswa sudah selesai mengerjakan, siswa akan mengirimkan kepada guru, tetapi harus melengkapi nama, kelas, dan subjeknya, baru di send atau dikirim ke mailbox-nya si pembuat soal atau guru. Kemudian grading option-nya bisa tunjukkan tanpa desimal, bisa tunjukkan dengan desimal, atau jangan ditunjukkan grade-nya. Nanti terserah Bapak Ibu bisa mencentang atau tidak, pilihan pada settingnya ini. Nah, setelah ini contoh saja, setelah itu baru kita bisa copy link. Nah, link inilah yang akan kita copy dan bagikan kepada siswa melalui WA, melalui Telegram. Nanti terserah Bapak Ibu dikirim melalui apa. Ini contoh siswa sudah klik di HP atau di gadgetnya, kemudian menjawab soalnya. Ini dijawab secara acak dulu, secara ngawur, mungkin nanti ada yang salah, biar bisa menunjukkan skornya apakah bisa otomatis kalau siswanya ada yang salah atau tidak. Nah, setelah siswa menjawab, siswa akan klik finish. Kemudian siswa harus melengkapi nama dulu, kemudian kelas, kemudian school subject-nya atau mata pelajarannya nanti. Nah, seperti ini baru bisa mengirim hasilnya. Nah, setelah klik send, baru siswa bisa melihat hasilnya 4,8. Nanti hasil ini juga akan dikirim atau bisa dilihat oleh guru di pada notification-nya. Nanti guru bisa melihatnya. Inilah keunggulan dari live worksheet. Jadi siswanya mudah mengerjakan, tugas-tugasnya mudah dibuat oleh guru juga tidak
membutuhkan waktu yang lama untuk mengoreksi karena sudah dikoreksi secara otomatis. Jadi guru bisa menyiapkan bahannya, menyiapkan laporannya dengan lebih leluasa karena tidak perlu mengoreksi, tinggal mengolah skornya menjadi nilai. Kemudian yang paling penting adalah tugas-tugas yang diberikan dalam BDR itu lebih bervariasi. Jadi tugasnya tidak monoton, hanya menulis saja, tapi bisa divariasikan dengan lab worksheet ini. Nah, itulah keunggulan dari lab worksheet. Kenapa saya merekomendasikan untuk membuat lab worksheet sebagai salah satu variasi, sekali lagi sebagai salah satu variasi pemberian tugas di dalam pembelajaran online. Terima kasih, semoga tutorial ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.